Kata Pram di dalam buku Bumi Manusia, seorang yang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Bersama Rubik, kita mengenang sosok dan pemikiran Pramudia Anantatur. Setiap orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Kata-kata yang berseliweran di media sosial dan di sablon kaos-kaos oblong itu, bagi seorang Pramudia Anantatur, itu adalah vonis. Hari ini, di ambang peringatan 101 tahun kelahirannya, kita harus bertanya, apakah Pram masih hidup di antara kita? Atau ia sudah kita bunuh untuk kedua kalinya, bukan dengan penjara, melainkan dengan pengabaian. Dahulu, musuh nyata Pram adalah kolonialisme yang merampas tanah dan Orde Baru yang merampas suara. Pram melawan dengan mesin ketik tuanya di tengah gersangnya pulau buru dan trali jeruji besi. Sekarang, trali itu berubah bentuk. Kita tidak lagi dipenjara karena menulis, tetapi kita dipenjara oleh algoritma. Dahulu, Pram menulis untuk memerdekakan pikiran dari mental budak atau inlander. Sekarang, kita menulis hanya untuk mengejar rating, validasi murah, dan tren sesaat. Perjuangan Pram adalah tentang kedalaman, sementara perjuangan kita hari ini seringkali tentang permukaan. Kita merdeka secara fisik, tapi pikiran kita masih dijajah oleh tren yang ditentukan orang lain. Mengapa pemerintah kita dari dulu hingga kini cenderung alergi pada sosok seperti Pram? Secara psikologis, Pram adalah cermin penulis yang terlalu jujur. Pemerintah seringkali lebih mencintai citra daripada fakta. Pram membongkar bahwa bangsa ini dibangun di atas darah dan air mata, bukan sekadar statistik pertumbuhan ekonomi atau peresmian jabatan. Negara seringkali ingin rakyat harmonis, sementara Pram mengajarkan bahwa kemajuan hanya lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Memberi panggung pada pemikiran Pram berarti mengakui bahwa masih banyak borok sejarah yang belum sembuh. Dan bagi penguasa yang haus pujian, kejujuran Pram adalah ancaman bagi stabilitas semu mereka. Pram pernah mengkritik habis-habisan mentalitas bangsa yang ia sebut rapuh. Hari ini, kritik itu terasa lebih relevan. Kita adalah bangsa yang lebih suka menonton video 15 detik daripada membaca satu bab buku. Bumi Manusia misalnya, kita ingin pintar tanpa belajar, ingin tahu tanpa membaca. Kita mudah marah pada hal-hal sepele di media sosial, tapi diam ketika ketidakadilan sistemik terjadi. Kita melupakan jasa intelektual seperti Pram karena ia dianggap terlalu berat atau terlalu kiri tanpa pernah benar-benar membaca baris kalimatnya. Apa gunanya merayakan ulang tahun Pram di tahun 2026? Relevansinya bukan pada pemujaan sosok,
melainkan pada metode perlawanannya. Pergerakan Pram adalah pergerakan literasi. Pram melakukan riset sejarah bertahun-tahun untuk satu novel. Sedangkan kita menyebar hoaks dalam hitungan detik. Pram mengajarkan kita untuk tidak menjadi bebek yang mengekor di tengah gempuran opini publik digital. Kemampuan untuk berpikir mandiri adalah bentuk perlawanan paling radikal. Pahlawan sejati tidak membutuhkan gelar dari negara. Pramudia Anantatur sudah memenangkan gelarnya sendiri melalui keabadian karyanya. Namun, sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang berani membaca sejarahnya sendiri, sepahit apapun itu. Jika besok kita hanya mengunggah foto Pram tanpa pernah berniat membuka satupun bukunya, maka sebenarnya kita sedang merayakan sebuah kebohongan. Karena pada akhirnya, musuh terbesar kita bukanlah pemerintah yang korup atau asing yang menjajah, melainkan kemalasan kita sendiri untuk menjadi manusia yang merdeka.